Sahabat jempol, rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki atau nama lengkapnya Muzaki, warga desa Sukowono, kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Sejak tahun 2019, Muzaki telah membangun sebuah kelompok pengajian kecil bernama Bengkel Ateh. Dia ingin saling berbagi bersama sesamanya untuk meninggalkan masa kelam kehidupan ketika dia masih suka dengan pil, narkoba, sabu, ganja, berjudi, dan sejenis kejahatan yang lain. Muzaki kini ingin berbagi di dalam kelompok kecilnya bernama Bengkel Ateh. Bengkel Ateh, nama itu terkesan sebagai tempat di mana mencoba untuk membenahi diri agar menjadi lebih baik. Namun sebelum lanjut, sahabat jempol, jangan lupa tekan like, subscribe, share, lonceng, dan komennya. Berikut mari kita ikuti rekaman wawancara tim jempol dengan Muzaki. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Mas Zaki ya, Mas Zaki. Iya, Mas. Ini mau tanya tentang kelompok pengajian Bengkel Ateh yang kebetulan ini sampean sebagai ketuanya ya, Mas. Sementara karena memang instruktur sudah ada, karena memang ini suatu berwisata pribadi, saya sementara kalian sebagai ketua. Oh gitu ya. Itu untuk kronologi berdirinya Bengkel Ateh itu sampean bentuk kapan itu, Mas? Bengkel Ateh terbentuk 26 Maret 2019. Jadi sudah berjalan selama 2 tahun Bengkel Ateh ini ya, Mas? 2 tahun. Inisiatif Mas Zaki untuk mendirikan kelompok dari Bengkel Ateh ini, mohon maaf Mas Zaki, yang sudah tahu Mas Zaki orang lapangan juga ya, bagaimana bisa merintis kegiatan religi ini sampai bertahan sedemikian lama, sampai bertahan sampai hari ini Mas Zaki, dan bisa berkolaborasi dengan berbagai komunitas keagamaan, termasuk salah satunya itu di kemarin kegiatannya di Rayon Iksas Sukowono ya Mas Zaki. Iya, begini. Saya punya inspirasi, punya keinginan berangkat dari pribadi. Saya punya masa lalu, punya cerita masa lalu yang kelam. Berangkat dari situ, saya melihat anak-anak kita di pinggir jalan, yang ada di sekitaran kita kok mabuk. Prinsipnya ada pelanggaran hukum di situ, tapi tidak ada yang peduli dari instansi terkait. Terus saya kok punya inisiatif ini, kok tidak ada perhatian baik dari orang tua, dari instansi. Yang saya tahu kalau di area Sukowono ketika ada orang mabuk, boro-boro dibawa di polsek, dimasukkan jeruji, tapi penanganan selebihnya tidak ada. Jadi inisiatif saya bagaimana anak bisa ngumpul, pertama agar suka ngaji, itu saja awalnya. Iya, Tapi Mas. berangkat kemudian ketika orang sudah berusaha ngaji, insya Allah untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya ada pelanggaran di situ, mungkin dengan sendirinya akan berkurang, bisa mengurangi. Iya Mas. Selama perjalanan pengajian ini, apa ada kesulitan atau kendala di lapangan ketika sesuatu terjadi di salah satu anggota? Mungkin salah satunya masih tetap sebagai pemakai obat-obatan atau masih minum gitu Mas. Gimana Mas? Kalau di lapangan pastinya iya. Pastinya iya, karena orang-orang, anak-anak yang ngumpul di Bengkel Ateh itu kan anak liar.
Artinya tidak di kami itu tidak sama dengan yayasan atau pondok pesantren yang ada. Karena kami tidak dititipkan sama orang tuanya. Kami mencari sendiri anak-anak yang biasa ngumpul, markasnya di mana, kita ajak, kita lobby untuk belajar ngaji. Saya tidak pernah nyuruh anak-anak untuk berhenti. Cuman setelah berjalannya waktu, mungkin anak-anak, kalau saya sendiri sudah total berhenti, anak-anak sedikit demi sedikit mengurangi. Walaupun di sini saya amati, kalau 75% mungkin sudah ada perubahan, terus ke 100. Saya masih belum bisa untuk menetralisir anak-anak untuk keluar dari jaring lama. Cuman besar harapan saya selalu yakin, insya Allah anak-anak ketika diperhatikan dari sisi kehidupannya, dari sisi penampilannya, insya Allah dengan sendirinya anak-anak bukan anak itu akan berubah. Kendala pasti ada. Malah ada sebagian anggota lama yang mungkin tidak mau ke jaringnya kita, harus ke jaringan lama, akhirnya harus keluar dari Bengelate. Ada sebagian yang seperti itu. Tapi saya lebih pada berpikir ya mungkin Allah belum memberikan hidayah pada mereka. Kalau dari segi ini Mas Zaki, segi pelanggaran dari anggota sendiri, seandainya ketika di lapangan Mas Zaki menemukan salah satu anggota itu tetap melakukan seperti apa yang selama ini mau dibasmi oleh Mas Zaki sendiri, termasuk pribadi jamaah sendiri untuk berhenti mengkonsumsi barang-barang terlarang tersebut. Konsekuensinya jika menemukan seperti itu, Mas Zaki apa langsung bertindak dengan mengeluarkan jamaah tersebut atau masih tetap sebagai artinya tetap diayomi, diberi segi teguran, peringatan atau penyampaian peringatan kepada orang tua? Kalau sama orang tua mungkin ada sebagian. Karena orang tua, walaupun orang tua itu tahu anaknya di rumah gabung dengan Bengelate, tapi tidak pernah menitipkan anaknya untuk dipasrahkan kepada kita. Kalau konsekuensi mungkin saya lebih pada berpikir ini anak kan butuh perhatian, anak liar, artinya butuh kasih sayang sebenarnya. Artinya tidak langsung saya pecat, tidak langsung saya keluarkan dari jamaah. Cuman saya lebih pada penekanan yang sifatnya pendekatan. Artinya pendekatan, saya ajak dia ngomong berdua, kenapa? Ya bagi anak-anak yang merasa bersalah, misalkan ada salah satu anggota kemarin di kegiatan bulan Suro, saya ziarah Afta di Madura dengan rombongan, itu malah ada anggota yang pakai teledor. Artinya dengan sendirinya pulang dari Madura mungkin merasa ketakutan atau merasa bersalah, akhirnya dia keluar. Saya tidak pernah mengeluarkan anggota seperti itu. Iya. Cuman begini, saya mungkin karena manusia biasa yang bukan cuma sangat banyak kekurangan di situ. Saya mau belajar bersama-sama karena di Bengelate itu tidak ada kiai, sama berangkat dari masa lalu yang berbeda. Mungkin di kelompok kami ada mantan narkoba, ada mantan rampok, ada mantan pemabuk. Mabuk itu ada yang minum, ada yang ngepil, mungkin di situ. Tapi saya secara pelan mungkin ajak mereka untuk belajar ngaji. Dan setiap malam Jumat di rumah itu saya siapkan medianya pakai aqua. Kita pakai aqua, kita doa bareng, kita ngaji bareng, doa bareng. Akhirnya habis ngaji minum air aqua. Artinya terapinya di situ. Iya. Untuk ini Mas Zaki, untuk jamaah yang notabene sudah pernah ada di garis dunia hitam, untuk melakukan rehabilitasi itu termasuk penempatan atau di kelompok Bengelate ini atau markas di kelompok ini untuk segala bentuk akomodasi itu dilakukan oleh kelompok sendiri atau ada donatur tetap, Mas Zaki? Begini, yang namanya kebaikan, kalau kemarin sifatnya kita anjang sana, datang kita mengunjungi giliran ke rumah anggota. Kenapa? Saya ingin mengenalkan pada mereka, pada keluarganya, bahwasanya anak ini kenapa bisa melakukan hal-hal yang sifatnya negatif di luar sana, karena
kurangnya perhatian. Bukan tidak ayal, di kelompok kami ada alumni Res Projo, alumni Projo Pacu, itu guys dari yayasan-yayasan besar. Tapi karena kurangnya perhatian dari keluarga, mungkin terjadilah pergaulan yang tidak diinginkan. Jadi untuk kegiatan yang hari ini, yang berjalan ini, istri punya inisiatif, nggak boleh nggak ke sana, tapi di rumah dia kadarnya. Kami tidak ada donatur, kami berjalan sendiri. Dia mudah-mudahan memberikan kesehatan dan kesehatan buat keluarga saya untuk melayani tamunya Allah. Karena ini adalah tamunya Allah. Buat saya itu tamunya Allah. Oke, Mas Zaki, terima kasih klarifikasinya tentang keberadaannya Bengkel Latte ini dari berdirinya tahun 2019 kemarin sampai sekarang. Ya, Nanti ditunggu lagi informasi selanjutnya. Mungkin bisa saya ketemu langsung dengan Mas Zaki ya. Ya, terima kasih Mas Zaki. Ya, assalamualaikum. Demikian sahabat jempol, salam sejahtera, rahayu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.